Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, teman-teman dan Bu Dewi. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dari chapter 9, yaitu produk strategi, branding, and product management. Boleh di next slide. Nah, dari kelompok 8 ada saya sendiri, Dinda Safiah, dan sebelumnya sebelumnya. Oke, ada Brunello, ada Sheva, dan ada Taki. Nah, submateri dari chapter 9 ini yang pertama ada tentang product planning, yang kedua product life cycle, yang ketiga branding and packaging, yang keempat organize for effective product management. Boleh di next. Baik, untuk yang pertama, Sheva, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Tisha atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk planning, produk objektif, dan produk strategi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih produk planning itu. Jadi, produk planning itu adalah proses menciptakan dan mengembangkan produk dari tahap pembuatan konsep hingga tahap launching di pasaran. Proses ini melibatkan dari analisis tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan juga landscape persaingan. Selain itu, perencanaan produk juga akan melibatkan semua keputusan, langkah-langkah, dan juga tugas yang berfokus secara internal. Boleh di next. Selanjutnya ada produk objektif. Dalam bahasa Indonesia yaitu artinya sebuah tujuan produk, yaitu hasil yang ingin dicapai oleh produk tertentu yang dapat mencangkup memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan keunggulan kompetitif, serta meningkatkan pangsa pasar atau mencapai tujuan bisnis lainnya. Hal ini juga mencerminkan visi serta strategi perusahaan dalam mengembangkan, memasarkan, dan menjual produk mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada produk strategi. Dalam bahasa Indonesia yaitu strategi produk, yaitu rencana tingkat tinggi yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh suatu bisnis dengan produknya dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Strategi ini harus menjawab pertanyaan kunci seperti siapa yang akan dilayani oleh produk, bagaimana manfaat produk tersebut, serta tujuan perusahaan terhadap produk tersebut sepanjang siklus hidupnya. Boleh di next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk strategi produk. Yang pertama ada positioning. Strategi ini mengacu pada cara perusahaan untuk membentuk citra agar bisa terbentuk kesan tersendiri mengenai produk di benak para pelanggan. Metode ini biasanya diluncurkan agar produk perusahaan bisa menjadi lebih populer dibandingkan pesaingnya. Kemudian ada overlapping. Bentuk strategi ini digunakan oleh perusahaan dan para produk developer untuk mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketer memunculkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. Tujuan dari produk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. Selanjutnya ada produk baru. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Sebab hal ini bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan strategi yang gitu untuk buat perusahaan menjadi populer. Selanjutnya ada produk desain. Menurut laman HubSpot, produk desain ini strategi untuk membuat produk agar dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Pasalnya, inisiatif ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala yang besar.
Produk ini juga nantinya akan terlihat lebih menarik dalam menjual produk. Selanjutnya ada elimination. Bentuk strategi ini adalah dengan tujuan utama yaitu menjaga keberlanjutan dan kestabilan finansial sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memangkas beberapa lini produk yang pernah diluncurkan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam ada differentiation. Bentuk produk strategi terakhir ini dimanfaatkan oleh perusahaan dan para developer untuk menentukan metode di mana membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Untuk menjalankannya, perusahaan bisa membuat rentang harga yang berbeda atau menyediakan nilai serta fungsi pada produk yang tidak serupa. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk strategi produk yang sangat mudah dilakukan, yaitu pada bisnis megacuan. Megacuan ini melakukan strategi produk yaitu positioning, yang dimana sebagai mie instan yang memiliki rasa pedas yang khas dan berbeda dari merek mie instan yang lainnya. Megacuan menargetkan konsumen yang menyukai makanan pedas dan juga menginginkan variasi level pedas yang beragam. Pilihan level pada megacuan ini terdiri dari 1 sampai 8. Secara keseluruhan, strategi positioning megacuan ini adalah sebagai merek instan yang pedas, yang khas, mudah ditemukan, terjangkau, serta inovatif. Boleh next. Selanjutnya ada elemen-elemen strategi produk. Yang pertama, inisiatif, yaitu tujuan spesifik yang menjadi dasar perilaku perusahaan. Umumnya, dalam hal ini mencakup berbagai hal yang bisa mempengaruhi pencapaian penjualan. Misalnya, meningkatkan retensi pelanggan, mendidik pelanggan, serta menelusuri saluran penjualan baru atau meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu proposisi nilai. Adalah suatu produk yang pada dasarnya menunjukkan alasan pemilihan yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan menguraikan beragam manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan produk terkait, mengidentifikasi masalah apa saja yang berhasil diatasi oleh produk terkait, juga keunikannya. Kemudian yang ketiga ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini juga perlu diuraikan dengan jelas agar perusahaan mampu memperoleh keuntungan dan mendapat modal kembali sehingga biaya operasional produksi pun bisa ditutupi. Selanjutnya ada tujuan teknis, yaitu hal yang mendasari sasaran terkait kinerja, penggunaan, serta penjualan produk. Hal ini umumnya diambil dari informasi atau metrik dari produk dan pasar, seperti pendapatan dihasilkan atau ulasan pengguna. Selanjutnya ada sasaran pasar. Strategi produk juga mengidentifikasi jangkauan pasar yang diinginkan dengan alasan konsumen menggunakan produk tersebut. Dalam hal ini, perusahaan perlu merincikan atau mengelompokkan siapa saja menjadi target pasar, beserta penjelasan lainnya mengapa mereka merupakan pelanggan ideal. Selanjutnya ada lini masa produk. Elemen produk strategi yang terakhir ini merupakan hal yang menjalankan perencanaan lebih efektif untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan identifikasi tiap-tiap langkah pengembangan serta pemasaran yang harus dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Taki. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nela. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Disha. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi branding and packaging. Boleh slide selanjutnya. Jadi sebelumnya apa sih yang harus kita lakuin untuk nge-branding merek dan produk kita? Kita harus create product identity atau membangun brand identitas. Adalah tentang menciptakan elemen-elemen yang membuat merek terlihat unik dan mudah dikenali. Ini ibaratnya kayak kepribadian seorang yang membedakan dari orang lain. Kalau misalnya di orang tuh ibaratnya kayak personal branding. Nah, kalau di brand tuh kita jadi product identity. Boleh slide selanjutnya? Boleh slide selanjutnya. Oke. Tentunya membuat brand itu biasa kita pakai nama atau pakai simbol. Jadi what's in a name or symbol? Nama dan simbol merupakan dua elemen penting dalam branding yang saling melengkapi. Nama yang kuat dan simbol yang bermakna akan membantu membangun identitas merek yang unik dan mudah dikenali oleh konsumen. Misalnya kayak gini ya, pentingnya nama dan simbol dalam branding itu sebagai identitas dan mengambil makna. Yang dimaksud identitas itu apa sih? Kan kayak nama merek itu jadi identitas utama untuk ngebedain nih produk kalian sama produk orang lain. Kalau misalnya namanya lebih mudah diingat atau lebih mudah diucapkan, itu pasti bakal membantu si konsumen untuk mencari produk kita. Nah, maknanya apa? Uh, itu tuh membangkitkan emosi dan perasaan pada konsumen. Contohnya kayak namanya tuh kayak ramah dan bersahabat. Itu tuh kan giving positive energy ya ke konsumennya. Kayak kita langsung contoh ya. Contohnya tuh ada uh, Nike. Nike itu namanya berasal dari nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Nama ini tuh mencerminkan nilai merek Nike tentang keunggulan, prestasi, dan semangat untuk menang. Jadi dia mau dilihat seperti brand yang kayak gitu. Nah, kalau simbolnya Nike sendiri, itu kayak kan dia berbentuk swoosh gitu ya, melambangkan kecepatan dan gerakan. Sorry, masih. Nah, hal ini tuh relevan karena produk yang dibuat sama si Nike ini emang didesain untuk membantu para atlet untuk mencapai performa mereka. Terus selanjutnya, why brands matter? Kenapa sih brand itu penting? Pertama, itu mempermudah pengambilan keputusan. Kayak banyak banget kan produk-produk, pilihan-pilihan produk, tapi merek itu jadi kayak jalan pintas untuk konsumen tuh pilih. Kayak kalau misalnya dia udah percaya sama satu merek ini, pasti dia tanpa mikir ABC lagi, dia bakal langsung pilih merek tersebut kan. Nah, terus yang kedua ada memberikan jaminan kualitas. Merek yang udah terkenal, yang udah ada di level atas, itu biasanya udah bangun reputasi untuk kualitas dan konsistensi. Nah, konsumen yang pernah beli di situ dan puas dengan hasilnya itu pasti bakal uh, milih produk itu lagi. Terus yang ketiga itu ada membentuk emosi dan identitas pada produk kita. Merek merek yang kuat nggak bukan cuma jual produk, tapi juga membangun citra dan emosi kepada konsumen. Misalnya kayak merek sepatu olahraga nih, tujuannya dia untuk uh, gaya hidup yang aktif dan dinamis. Nah, target marketnya itu ya orang-orang yang mau citra kayak gitu, mau orang yang gaya hidupnya aktif dan dinamis. Terus yang keempat ada menumbuhkan loyalitas pelanggan. Merek yang secara konsisten memberikan nilai atau pengalaman positif kepada pelanggan itu bisa membangun loyalitas. Pelanggan loyal akan terus kayak beli terus ke situ karena udah percaya dan malah bisa mempromosikan ke orang lain. Nah, yang terakhir ada membenarkan harga premium. Kayak merek yang kuat tuh dapat membebankan harga lebih tinggi. Kayak itu merek tuh wah mahal, tapi once orang beli dan mereka puas kayak worth the price, worth the buy, ya mereka akan terus beli di situ walaupun harganya mahal. Boleh slide selanjutnya? Oke, selanjutnya ada branding strategis. Branding strategi adalah rencana jangka panjang untuk membangun citra dan pemahaman positif tentang merek di benak konsumen.
slide selanjutnya. Nah, branding strategis itu ada banyak. Ada individual brand versus family brand, terus ada national and store brand, ada generic brand, ada licensing, dan co-branding. Boleh slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas itu ada merek individu versus merek keluarga. Merek individu tuh apa sih? Merek individu tuh merek yang digunakan untuk satu produk atau layanan tertentu. Merek ini tuh berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan produk atau layanan lain dari perusahaan yang sama. Jadi walaupun dia satu perusahaan, tapi mereka tuh nggak saling memanfaatkan namanya gitu loh. Misalnya kayak Sunsilk, terus Lux, sama Indomie. Nah, kalau misalnya merek individual ini, itu cocok buat produk yang target marketnya itu yang berbeda atau pengen nunjukin keunikan masing-masing. Nah, kalau misalnya merek keluarga, itu merek yang digunakan untuk sekelompok produk atau layanan yang terkait dari perusahaan yang sama. Nah, merek ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memiliki kesamaan dalam hal kualitas, nilai, manfaat. Jadi mereka tuh saling menggunakan nama baik citra masing-masing gitu loh. Nah, itu contohnya ada dari Unilever, produk sabun mandinya itu adalah Lifebuoy, Dove. Nah, mereka kan bertiga tuh satu PT dan mereka tuh saling memanfaatkan nama mereka gitu loh. Terus produk deterjennya ada Motor, Rinso, Attack. Nah, di mobil Toyota ada Avanza, Innova, Yaris, dan Camry. Itu mereka saling menggunakan ke apa kualitas, nilai, dan manfaatnya masing-masing. Mereka udah kayak ada yang udah viral duluan. Itu mereka saling menggunakan gitu loh. Nah, oke, boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada co-branding. Co-branding adalah strategi pemasaran di mana dua atau lebih bisnis bekerja sama untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Merek dari masing-masing bisnis muncul pada produk atau layanan hasil co-branding tersebut. Contohnya tuh kayak misalnya KFC X Coca-Cola. Kan di KFC tuh paket minumannya si KFC tuh Coca-Cola kan. Nah, itu tuh mereka co-branding namanya. Terus ada Adidas X Star Wars. Itu mereka jadi kayak desain sepatunya Adidas tapi desainnya dari Star Wars gitu. Nah, mereka tuh co-branding ini cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau target pasar yang baru. Jadi kayak collab, terus kayak pasarnya kan baru ya jadinya, oh sama-sama suka dua ini. Itu adalah pasar yang baru. Terus boleh next selanjutnya. Boleh next slide. Oke. Ada license. Merupakan sebuah strategi pemasaran, yaitu suatu perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk menggunakan mereknya untuk produk mereka sendiri. Contohnya kayak si Disney. Disney itu mengizinkan perusahaan lain untuk membuat mainan dengan karakter Disney kayak boneka dari karakter Disney atau tempat makan ada karakter-karakter Disney-nya. Itu mereka nggak kerjasama, tapi si Disney ngasih license buat perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu cocok untuk perusahaan yang mau meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan merek. Nah, boleh next slide. Yang ada generic brand. Generic brand atau merek generik adalah istilah untuk produk yang tidak menggunakan nama merek terkenal, melainkan dinamai berdasarkan fungsinya atau bahan pembuatannya. Dibandingkan dengan merek terkenal, produk generik itu biasanya jauh lebih murah dan memiliki kemasan yang lebih sederhana. Walaupun mungkin kurang dikenal, tapi khasiat kualitasnya itu tetap terjaga karena harus memenuhi standar yang sama. Jadi tuh kenapa dikeluarin produk generik ini? Karena biasanya perusahaan tuh mau pengeluaran yang lebih murah, tapi mereka tuh harus melewati step-step yang sama dengan perusahaan yang lain. Cuma kan mereka nggak perlu bikin nama, nggak perlu bikin packagingnya gimana-gimana. Contohnya tuh paracetamol generik yang bungkusnya tuh warna putih polos. Itu kan dia mereknya ya paracetamol generik. Beda sama paracetamol lainnya. Dan yang terakhir ada national and store brand. National and store brand adalah istilah untuk dua kategori produk utama yang kalian temuin di toko retail. National brand atau merek nasional itu merek dagang terkenal yang biasanya kalian lihat di TV, majalah, terus iklan-iklan. Produk ini tuh dijual di banyak toko berbeda di dunia.
Misalnya kayak serealnya Kellogg's, kan itu dia ada di seluruh dunia, kayak di Indonesia udah masuk, di Amerika udah emang ada, terus ada Coca-Cola juga, kayak gitu. Nah, kalau misalnya store brand atau merek toko, itu dikenal sebagai private label. Merek ini tuh dimiliki oleh jaringan supermarket itu sendiri. Nah, kalian tuh cuma bisa temuin di toko tertentu. Kalau ini kan contohnya di luar negeri nih. Contoh di Indonesianya tuh ada di Superindo. Superindo tuh punya kayak gula garam yang mereknya emang merek Superindo. Cuman biasanya tuh kalau kayak gitu, biasanya tuh store brand itu harganya tuh lebih murah daripada merek nasional, dan tapi kualitasnya tuh kualitas serupa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Disha. Baik, terima kasih Gwen. Materi selanjutnya ada package and labels, yaitu kemasan dan labels, di mana yang kita tahu kemasan itu punya peran penting kan untuk membangun identitas merek. Selain itu bisa menarik perhatian konsumen juga. Terus isi dari kemasan kan ada untuk menyampaikan informasi produk. Selain itu, fungsi kemasan juga untuk melindungi produk, menjaga kualitas dan keamanan produk, serta memperpanjang masa simpan. Nah, di sini yang pertama ada desain efektif packaging, di mana suatu produk itu diusahakan untuk memiliki desain kemasan yang efektif. Eh, Efektif tuh maksudnya kayak warnanya menarik nih, terus mencolok, bisa menarik perhatian konsumen. Selain itu, di gambar ada gambar yang bisa, misalnya kalau di makanan ada gambar produk yang menggugah selera. Terus kalau bentuk, bentuk kemasannya unik juga fungsional. Kalau logonya bisa dikenal, mempresentasikan merek. Selain itu, kemasan juga harus informatif. Biasanya kalau di kemasan itu ada nama produk, merek, rasa untuk makanan dan minuman, terus bahan-bahan, informasi gizi, dan juga penggunaan. Kalau dari segi fungsional, kemasan harus bisa menjaga kualitas produk, keamanan produk, dan kemudahan penggunaannya. Kalau effective packaging itu bisa meningkatkan penjualan dan membangun merek yang kuat. Masuk ke ditetapkan oleh pemerintah atau badan berwenang untuk memastikan informasi kemasan produk. Biasanya kalau di labeling isinya nama produk, daftar bahan, informasi gizi, itu yang kayak kandungannya atau vitamin-vitaminnya, terus ada kode produksi, dan juga tanggal kadaluarsa. Labeling regulation ini tiap negara bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya mau ekspor pun disesuaikan sama negara tujuan. Kayak di next slide. Ini ada contoh dari packaging Pringles. Bisa kita lihat kalau dari warnanya, warnanya tuh warna-warni kan. Kalau misal ke minimarket, ini bisa nih kelihatan di rak. Terus kalau gambarnya juga ada gambar keripik kentang. Terus logonya juga logo Pringles yang kebanyakan orang pasti udah tahu. Bentuknya juga bentuk tabung yang bisa yang mudah dibawa, nggak makan tempat nih kalau ditaruh di tas. Selain itu, packaging Pringles ini informatif kan. Ada nama produk Pringles, terus ada informasi gizinya juga. Itu merupakan contoh dari labeling tuh yang digambar kanan. Terus kalau dari fungsional, Pringles ini bentuknya tabung yang kokoh, nggak lemah atau bahasanya apa ya, meleot mungkin, nggak gampang meleot. Jadi keripik kentangnya bisa tetap renyah dan terus juga bisa ditutup kalau misalnya kita mau jeda makannya. Oh ya, tambahan kalau kemasan Pringles ini mudah untuk didaur ulang. Baik, submateri berikutnya akan dibacakan oleh Taki. Oke, sebelumnya suara saya terdengar ya?
Terdengar tapi. Bahasa Indonesia maaf ya, saya masih di luar, jadinya agak berisik. Oke, boleh di next langsung. Judulnya product life cycle. Product life cycle itu kata lain itu adalah siklus hidup produk. Bisa dikatakan juga ini adalah perjalanan sebuah produk dari awal rilis sebuah produk hingga sampai nanti ada masa akhir di mana produk itu akan bisa naik, bisa juga turun. Itu mudahnya gitu. Produk life cycle adalah perjalanan dari produk awal hingga akhir. Oke, bisa next. Nah, oke. Nah, oke, dari sini ada ada konsep PLC, produk life cycle. Sini nama lain konsep, kenapa saya katakan konsep ya? Jadi katakan lain adalah tahapan-tahapannya. Ada introduction, ada growth, ada maturity, and baseline. Di introduction ini nanti produk itu baru awal. Nanti ada di growth ini akan naik, perkembangan, maturity puncaknya, dan baseline-nya adalah akhir. Kita boleh next slide. Nah, introduction. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu introduction artinya adalah perkenalan. Nah, juga beda dengan pada bab kali ini. Introduction adalah perkenalan sebuah produk. Ya, produk juga ada perkenalannya. Ada pertama kali produk dari itu bagaimana, gimana cara biar produk ini laku di pasaran itu, gimana caranya. Ini ada tahapannya. Yang pertama ada tahap perkenalan. Yang mana tujuan tahap ini adalah untuk mengenalkan sebuah produk ini sehingga produk ini akan akui oleh masyarakat, oleh konsumer ya, sehingga produk itu nanti akan bisa berkembang di contohnya gini, ada sebuah produk, misalkan kita ambil contoh kopi Sejuta Jiwa, yang mana kopi Sejuta Jiwa itu mungkin dulunya itu hanya di satu titik tertentu, baru rilis itu hanya berada di satu tempat, tapi ketika berujung waktunya nanti si Sejuta Jiwa ini akan terus berkembang gimana caranya biar bisa memasarkan produknya ke konsumen. Kita boleh next slide. Ready next. Oke, ini ada pricing strategi introduction style. Ini adalah sebuah strategi di mana ketika di awal ini biasanya si pembuat produk ini mempunyai dua strategi. Yang umumnya ini ada dua. Yang pertama adalah ada price skimming, yang mana arti skimming itu mengurangi secara bertahap. Artinya penjual pertama artinya bingung, mereka kira-kira mau dikasih harga berapa. Makanya biasanya produk itu dikasih harga tinggi dulu. Kita coba harga tinggi, kira-kira konsumer ini mau nggak nih beli produk kita, mau nggak nih memakai produk kita gitu. Makanya belum ada harga tinggi. Namun setelah kemudian itu si pembuat produk ini merasakan bahwasanya ketika dikasih harga tinggi itu konsumer lebih sedikit, makanya dia melakukan skimming, penurunan secara bertahap, tidak langsung turun drastis lebih murah, tapi secara bertahap. Kira-kira misalkan bundle 100.000 pertama, lalu kedua dia di skimming jadi 90.000. Kira-kira konsumer masih mau nggak nih? Kalau nggak mau dia skimming lagi dan skimming lagi sampai yang worth it. Lalu yang kedua ada strategi penetrasi harga, itu penjual langsung menetapkan harga serendah-rendahnya, langsung direndahkan. Jadi supaya konsumer itu biasanya mencoba dulu di harga rendah, dia coba mana rasanya. Nantinya yang menetapkan harga ini, feedbacknya itu produk itu akan dipakai oleh konsumer lainnya. Next slide. Boleh next. Nah, lalu ini ada tahap kedua yaitu growth stage. Mana growth stage itu adalah fase pertumbuhan, di mana yang namanya ketika produk baru rilis, ketika produk itu akan menuju puncak, pasti akan ada pertumbuhan, akan ada step by step, ya step by stepnya itu akan ada. Nah ini dinamakan growth stage. Jadi sebuah produk, mana biasanya produk-produk ini dari awal
sampai puncak itu mengalami pertumbuhan. Entah itu pertumbuhannya berbanyak kali rintangan, ya mungkin strateginya atau apanya. Ini adalah fase pertumbuhan, di mana fase ini produk merupakan sebuah persaingan yang sangat ketat ketika ingin menuju fase puncak, karena nantinya akan banyak pesaing-pesaing produk yang ingin bersaing juga dalam doorstep juga. Makanya di fase ini dibutuhkan strategi yang mungkin lebih baik. Boleh next. Nah, yang kedua ada maturity stage. Itu kan ada sebuah fase di mana produk ini mencapai fase puncaknya. Nah, ketika fase lagi laris-larisnya produk ini, misalkan aja sekarang lagi ini kopi sudah jiwa kan sekarang juga lumayan, dan hampir di masa puncak ya, udah banyak. Jakarta sudah ada kopi sudah jiwa, ya, kopi Stalin itu. Di depan UNJ pun sudah ada kopi sudah jiwa. Mungkin dulunya kopi sudah jiwa ini baru hanya ada di dua titik, misalkan kita ambil contoh di Blok M, hanya di Blok M saja kopi sudah jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, sudah jiwa ini sudah melalui namanya fase growth stage, fase pertumbuhan. Hingga masa puncaknya sudah jiwa itu sudah banyak orang yang berminat untuk membeli kopi, apalagi mahasiswa ketika bukan bulan puasa, otomatis biasanya banyak mahasiswa yang membawa kopi dijual untuk di atau di kantin. Ini merupakan fase di mana puncaknya sebuah produk itu mengalami kejayaan, dinamakan maturity stage. Boleh next slide. Nah, di sini ada tahap terakhir yaitu deadline stage. Deadline ini ada tahap penurunan. Tahap penurunan ini disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh keteledoran oleh seorang pembuat produk, yang mana produk itu sudah di puncak, tiba-tiba ada sebuah keteledoran di mana tidak sengaja diketahui, sehingga akan terjadi penurunan. Terjadi akan penurunan sebuah konsumer yang mungkin dulunya itu konsumer di puncak itu banyak, menjadi sedikit. Nah, ini karena bisa juga tidak inovatifnya seorang penjual ini. Boleh next. Nah, di Deadline juga ada solusi untuk mengatasi Deadline ini. Jadi yang pertama adalah kurangi upaya pemasaran dan mencoba untuk memperpanjang umur produk sama mungkin. Itu disebut pemerahan atau pemanenan. Ini jadi kita sebisa mungkin ketika ada produk ini turun, kita jangan langsung biasanya konsumen itu langsung pasrah gitu. Kalau kita udah turun, kita udah rugi juga. Tapi kita coba buat pemasaran yang jangka panjang. Kita masih bisa jualan, tapi jualannya itu secara konsisten. Misalkan di tahap ini dulunya puncak itu sampai penjualannya 100 lebih, sekarang kita penjualannya konsisten 20 hingga panjang. Ini bisa jadi salah satu upaya untuk mengatasi deadline stage. Nah, yang kedua ada secara perlahan mengurangi saluran distribusi. Nah, bisa juga kita biasanya di puncak itu, biasanya produk ini sudah menyebar kemana-mana, ya. Menyebar di daerah mana-mana. Lalu ketika di deadline stage ini, produk ini kita kurangi, yang distributornya itu banyak, misalkan sudah di seluruh dunia, mungkin kita bisa kurangi hanya di 1 atau 2 tempat saja untuk produk ini, sehingga produk ini masih ada, tidak hilang gitu. Dan yang ketiga ada penjual produk kooperator khusus atau subkontraktor, yang mana kita mungkin punya kerjasama dengan produk lain. Ini kita bisa kerjasama dalam bentuk misalkan sejuta jiwa kerjasama dengan kopi jago. Nah, bisa juga seperti itu. Kita jual ke produk khusus. Oke, boleh next. Nah, mungkin materi saya sudah sampai cukup. Setelah ini bisa dilanjut oleh Jisa.
Oke, masuk ke Organize for Effective Product Management. Di sini ada tipe untuk product management. Yang pertama ada brand managers, yang kedua ada product category managers, yang ketiga ada market managers. Boleh di next? Di sini ada tabel perbedaan dari ketiga manajer tersebut. Untuk brand manager, fokusnya itu membangun dan memelihara merek atau ya membangun branding. Kalau produk kategori managers itu mengembangkan dan mengelola kategori produk. Untuk market manager, fokusnya menjual dan memasarkan produk di pasar tertentu. Tujuan brand manager yaitu meningkatkan nilai merek. Tujuan dari produk kategori untuk meningkatkan kesuksesan kategori produk. Tujuan dari market manager yaitu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Nah, job desk dari brand manager ini untuk mengembangkan citra publik suatu merek, mengelola komunikasi merek, dan memastikan bahwa suatu merek itu konsisten. Lalu, job desk dari produk kategori managers mengembangkan strategi dan roadmap untuk kategori produk, bekerja sama dengan produk manager, mengelola anggaran untuk kategori produk, dan mengidentifikasi tren pasar. Job desk dari product manager ada mengembangkan strategi penjualan dan marketing, membangun dan memelihara hubungan dengan distributor dan retailer, melakukan riset pasar dan analisis pesaing, mengembangkan dan menjalankan program promosi dan diskon, lalu memantau dan menganalisis tren pasar. Nah, di sini ada contoh kasus, misalnya perusahaan kosmetik, itu ini mau mengeluarkan produk serum anti-aging. Dari brand manager itu, job desk-nya melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap serum anti-aging. Selain itu, membuat tagline dan key message untuk serum, bekerja sama dengan influencer dan media untuk mempromosikan serum. Kalau produk kategori manager, mereka melakukan riset pasar untuk menganalisis tren pasar dan peluang baru dalam kategori serum anti-aging. Lalu bekerja sama dengan tim R&D atau Research and Development untuk mengembangkan formula serum dan menetapkan harga dan strategi distribusi serum. Nah, yang terakhir ada market manager. Mereka itu mengembangkan program promosi dan edukasi untuk serum, misalnya di suatu wilayah, lalu memantau dan menganalisis tren penjualan serum di wilayah tersebut, dan bekerja sama dengan distributor dan retailer untuk meningkatkan distribusi serum tersebut. Boleh di next slide? Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.